Selamat datang kembali. Hari ini kita coba bongkar ya, logika di balik pengambilan risiko. Kita pakai sumber dari bab 19 buku Skin in the Game-nya Nassim Nicholas Taleb. Betul. Misi kita nih, mencoba mengerti kenapa pandangan umum soal rasionalitas itu kadang ya meleset gitu. Apalagi kalau udah menyangkut risiko kehancuran total. Ada satu kata kunci nih, ergodisitas. Ya, ergodisitas. Ini konsep penting banget tapi sering disalahpahami orang. Gampangnya gini loh, ada beda besar antara probabilitas yang dialami katakanlah sekelompok orang dalam satu waktu Oke. dengan probabilitas yang Anda alami sendirian tapi seiring berjalannya waktu. Kalau ini paham, cara Anda lihat risiko dan ambil keputusan itu bisa berubah total. Oke. Coba kita bedah lebih dalam. Ergodisitas ini, kalau dalam praktik sehari-hari, artinya apa sih buat kita? Begini, coba bayangkan ya, ada 100 orang pergi ke kasino. Masing-masing cuma main sekali aja. Sekali aja ya. Ya, mungkin dari 100 orang itu cuma satu yang pulang bangkrut. Peluangnya kecil, 1%. Kecil. Nah, sekarang skenario kedua. Bayangkan Anda sendirian nih, pergi ke kasino yang sama. Tapi perginya 100 kali berturut-turut. Wah, terus-terusan gitu ya? Iya, cepat atau lambat, ini yang penting, hampir bisa dipastikan 100% Anda bakal bangkrut. 100%. Kok bisa gitu? Kenapa? Karena ada yang namanya titik kebangkrutan atau ruin point. Sekali Anda kena titik itu, ya udah permainan selesai buat Anda. Game over ya? Betul, nggak bisa mulai lagi dari nol. Titik ini sifatnya menyerap, jadi peluang ensemble atau peluang kelompok tadi itu beda banget sama peluang waktu, peluang Anda pribadi seiring waktu. Wah, menarik. Jadi, angka rata-rata, kayak rata-rata kinerja pasar saham atau keuntungan umum kasino, itu nggak serta-merta berlaku buat nasib saya pribadi, kalau saya terus-terusan terpapar resiko yang sama ya. Persis, itu dia intinya. Banyak teori keputusan standar itu mengabaikan perbedaan fundamental ini. Ini cacat fatalnya, apalagi di bidang keuangan dan ilmu sosial yang sering jadi panduan Anda kan? Kata Taleb, ini sering terjadi karena para pembuat teori ini kurang punya, taruhan pribadi. Kurang skin in the game. Jadi mereka nggak ikut merasakan langsung konsekuensi teorinya ya? Bisa dibilang begitu. Nah, ini nyambungnya ke definisi rasionalitas yang mungkin beda dari yang biasa kita dengar. Menurut Taleb, rasionalitas sejati itu bukan soal punya keyakinan yang benar atau jago bikin prediksi. Bukan itu ya? Terus apa dong? Tapi lebih soal tindakan. Tindakan yang memastikan Anda bisa bertahan hidup dalam jangka panjang. Ada ungkapan Latin bagus, primum vivere deinde philosophari. Artinya ya, hidup dulu baru berfilosofat. Prioritasnya kelangsungan hidup. Oke, jadi rasional itu intinya bukan cuma soal pintar cari untung sesaat, tapi gimana caranya supaya kita nggak hancur lebur, baik secara pribadi maupun sistemik gitu. Tepat sekali. Kalau dilihat dari kacamata evolusi, tindakan yang mungkin kelihatannya nggak masuk akal gitu, kayak tahayul atau paranoid sama resiko yang jarang tapi dampaknya gede, tail risk, itu bisa jadi sangat rasional. Contohnya? Taleb kasih contoh orang Papua Nugini yang takut tidur di bawah pohon mati. Mungkin kedengarannya aneh atau tahayul ya. Iya sih. Tapi kalau tindakan itu membantu mereka menghindari risiko tertimpa pohon dan mati, ya itu rasional dari sudut pandang survival. Yang penting kan bertahan hidup dulu, baru bisa mikir soal sains atau filsafat, bukan sebaliknya. Jadi preferensi yang kelihatan dari tindakan Anda, risiko apa yang berani Anda ambil atau hindari, itu lebih penting daripada sekedar omongan atau keyakinan. Nah, ini ada bagian yang lumayan bikin mikir nih. Taleb bilang, kalau ada strategi yang risikonya itu bisa bikin hancur permanen, mau potensi untungnya segede apapun, katanya keuntungan itu nggak akan pernah bisa mengimbangi risiko kehancuran itu. Gimana tuh? Ini dia inti asimetrinya. Krusial banget ini. Anda boleh aja suka tantangan, suka ambil resiko kecil-kecilan. Tapi Anda harus benar-benar anti, alergi lah istilahnya sama resiko yang bisa bikin Anda bangkrut total. Game over tadi. Harus dihindari mati-matian ya? Iya,
Karena urutan kejadian itu jadi penting banget. Setiap kali Anda ambil resiko yang ada kemungkinan bikin hancur, secara matematis itu sebenarnya mengurangi ekspektasi hidup Anda atau kelangsungan usaha Anda dalam jangka panjang. Makanya, orang kayak Warren Buffett itu terkenal super selektif. Dia lebih sering bilang tidak daripada ya ke peluang investasi. Oh, jadi itu alasannya ya, fokusnya menghindari kehancuran dulu. Betul, mereka mati-matian menyaring dan menghindari resiko yang sifatnya irreversible, yang nggak bisa dipulihkan itu. Oke, terus gimana dengan keberanian? Sering kan kita dengar kita harus berani ambil resiko. Apa ini nggak bertentangan dengan sikap hati-hati yang tadi dibahas? Nah, dalam kerangka berpikir Taleb ini nggak juga loh. Keberanian sejati itu justru muncul saat Anda rela mengorbankan kesejahteraan di level yang lebih rendah, misalnya diri sendiri. Diri sendiri ya? Demi kelangsungan hidup di level yang lebih tinggi. Misalnya keluarga, komunitas, suku, atau negara. Contoh klasiknya ya orang yang nekat nyelamatin sekelompok anak yang tenggelam, padahal nyawanya sendiri jadi taruhan. Wah, itu heroik sih. Itu tindakan berani, tapi sekaligus bisa dibilang hati-hati dari sudut pandang kelangsungan hidup kolektif, kelangsungan hidup kelompoknya. Beda ceritanya sama, katakanlah penjudi bodoh yang mempertaruhkan semua uang keluarganya di meja judi. Itu bukan berani, itu namanya ya egois dan bodoh. Paham, paham. Jadi konteksnya penting ya. Keberanian untuk siapa dan untuk apa. Betul sekali. Lalu, berarti penting juga ya kita membedakan jenis-jenis resiko yang kita hadapi. Nggak bisa disamaratakan semua. Oh, sangat penting. Jangan pernah Anda samakan resiko sistemik yang efeknya tuh bisa berlipat ganda dan punya ekor gemuk atau fat-tailed. Ekor gemuk? Maksudnya? Maksudnya, kejadian ekstrimnya itu meskipun jarang, dampaknya bisa luar biasa besar dan susah diprediksi batas atasnya. Contohnya kayak pandemi global atau krisis finansial. Sekali terjadi, dampaknya masif dan meluas. Oke. Beda sama. Beda sama resiko idiosinkratik, resiko pribadi, yang efeknya lebih terbatas dan punya ekor tipis atau thin-tailed. Contohnya, ya resiko Anda kesandung di jalan atau maaf, tenggelam di bak mandi. Itu resikonya yang menimpa Anda aja, dampaknya nggak berlipat ganda ke seluruh sistem. Paling parah mungkin patah tulang atau meninggal, tapi skalanya terbatas pada individu. Jadi dinamikanya beda total ya? Beda total. Kesalahan membandingkan atau menyamakan kedua jenis resiko ini sering banget terjadi, biasanya karena kurang paham soal probabilitas di dunia ekstremistan, dunia ekor gemuk tadi. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih benang merahnya, untuk Anda yang mendengarkan, memahami logika resiko itu artinya sadar betul soal perbedaan krusial antara nasib kelompok dan nasib Anda sendiri kalau terpapar resiko berulang kali. Ergodisitas tadi ya. Betul. Terus, prioritaskan kelangsungan hidup, survival, di atas segalanya. Ingat kata-kata primun vivere tadi. Dan yang paling penting mungkin, risiko kehancuran total itu adalah sesuatu yang nggak bisa dinegosiasikan atau dikompensasi dengan keuntungan sebesar apapun. Asimetri tadi. Tepat. Rasionalitas sejati itu intinya soal bagaimana menghindari jurang kehancuran itu. Sip. Nah, sebagai penutup, Mungkin satu hal terakhir ya untuk Anda renungkan, dengan logika ergodisitas dan asimetri kehancuran yang kita bahas ini, bagaimana Anda akan melihat ulang atau mungkin mengevaluasi kembali risiko-risiko dalam keputusan pribadi atau profesional Anda ke depannya, terutama keputusan yang sifatnya berulang atau punya dampak jangka panjang. Adakah yang perlu diubah dari cara Anda memandang risiko selama ini? Coba direnungkan.